Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayah Herman Channel. Ya, setelah lama kita tidak membuat konten, hari ini kita akan membuat konten yang terbaru ya, tentang bagaimana cara berbisnis untuk pemula ya. Baiklah teman-teman sekalian, untuk kita memulai suatu bisnis atau usaha, kita harus temukan dulu apa tujuan kita ikut berbisnis. Nah, mungkin salah satunya kita kepingin punya penghasilan penghasilan tambahan. Yang kedua, mungkin teman-teman kepingin membeli HP yang terbaru, ingin HP terbaru. Yang ketiga, mungkin teman-teman kepingin memiliki sepeda motor ingin sepeda motor beli motor terbaru. Yang keempat, ingin membeli mobil jadi dan seterusnya. Mungkin banyak lagi keinginan kita namanya manusia normal, kita pasti punya keinginan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mewujudkan keinginan kita? Nah, ada dua pola kerja di dunia ini. Yang pertama itu ada paradigma umum. Nah ini 90% kita berada di paradigma umum untuk mencapai suatu tujuan Apa itu paradigma umum? Nah, apapun ceritanya, kalau kita ingin penghasilan tambahan, ingin membeli HP, ingin membeli sepeda motor, kita harus kerja karena tidak ada makan siang gratis, kita harus kerja. Nah, setelah kita kerja, mungkin kita kerja di suatu perusahaan kita pasti memiliki gaji atau penghasilan. Nah, setelah itu kita baru bisa beli rencana masa depan Nah, tetapi kebanyakan orang yang sudah bekerja di paradigma umum ini tadi, itu setelah kerja berbulan-bulan, setelah kerja bertahun-tahun, kehidupannya tidak berubah. Karena apa? Karena kita kerja 1 bulan itu biasanya untuk makan 2 minggu lagi cari utangan kesana kemari apalagi yang namanya kerja di bawah orang lain, suatu saat kita pasti akan mengalami yang namanya sakit. Nah, ketika kita sakit mungkin bos kita masih maklum, minggu depan gantian anak kita yang sakit, bos kita mungkin masih maklum lagi minggu depan lagi mungkin istri kita sakit dan kita tidak masuk bekerja. Dengan alasan tersebut sering kita tidak bekerja, maka bos kita mungkin akan menggantikan kita dengan orang lain. Artinya di paradigma umum tadi, kalau kita tidak bekerja maka penghasilan kita juga tidak ada Kalau penghasilan kita tidak ada berarti rencana masa depan tadi menjadi tanda tanya Nah, lalu bagaimana pola kerja yang kedua? Pola kerja yang kedua itu adalah paradigma sukses. Nah, ini sebagian orang sukses di dunia itu melakukan kerja di paradigma sukses. Makanya kita bisa lihat orang sukses dengan orang yang tidak sukses itu lebih banyak orang yang tidak sukses Nah, kita bahas tentang paradigma sukses. Bagaimana kalau kita ingin menjadi orang sukses di masa depan? Tetap, kalau kita mau jadi orang sukses, kita harus kerja Kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada makan siang gratis. Kalau kita mau makannya, kita harus kerja Nah, setelah kita kerja, apa kerja kita di sini? Kerja kita adalah bangun aset ini spidolnya sudah mulai habis, tapi nggak apa-apa, kita fokus ke suara aja Setelah kita bangun aset, kita punya penghasilan. Nah, setelah kita punya penghasilan, kita bisa beli rencana masa depan Jadi kita bisa beli rencana masa depan. Nah, apa bedanya
antara paradigma umum dengan paradigma sukses, ya kita lihat di sini ada aset. Nah, kenapa? Kita manusia, suatu saat kita akan mengalami sakit, ya maksudnya kita akan meninggal dunia. Nah, ketika kita sudah tidak bisa bekerja lagi dengan alasan sakit atau maksudnya sudah lanjut usia atau sudah meninggal dunia, kita tidak bekerja, karena kita sudah memiliki aset, ya maka asetnya akan menghasilkan uang, ya. Jadi kita tetap bisa beli rencana masa depan, ya. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun aset? Ya. Baiklah teman-teman sekalian, bisa kita baca buku The Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki, yaitu di halaman 65, ya. Nah, di situ ada dijelaskan bagaimana cara membuat aset, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang sukses. Karena di buku itu menjelaskan ada dua orang ayah, ya, yang satu ayah miskin, yang satu ayah sukses. Nah, nanti teman-teman bisa baca bukunya, ya, untuk lebih jelas lagi. Nah, kita akan jelaskan bagaimana cara membangun aset. Ada 3 cara, ya, ada 3 cara membangun aset, ya. Cara yang pertama, kita buat perusahaan bersistem. Ya, kita membuat perusahaan bersistem. Nah, jadi kita ambil contoh Media Group, Metro TV, Sun Plaza, itu yang punya siapa? Yang punya adalah Surya Paloh. Nah, untuk membuat suatu perusahaan bersistem itu kita membutuhkan modal yang sangat besar, ya. Modalnya sekitar miliaran, 1 miliar ke atas. Nah, pertanyaannya, teman-teman di sini bisa atau punya tidak uang 1 miliar? Kalau bisa, buat aja perusahaan bersistem, ya. Nah, nanti kita buat perusahaan bersistem, coba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, ya. Nah, tetapi kalau kita kendalanya di modal, kita tidak punya uang 1 miliar, cara pertama kita gagal. Ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah beli sistem franchise, ya, franchise. Nah, sistem franchise ini sedikit ada kemudahan, ya. Kita tinggal beli saja sistemnya, ya. Untuk penggajian itu sudah diurus dengan franchise-nya, ya. Untuk produk, untuk barang, ya, itu juga sudah diurus dari franchise-nya, ya. Kita ambil contoh apa? Franchise yang ada di Indonesia ini contohnya ada Indomaret, Alfamart, ya, Majestic, KFC, itu semuanya franchise. Nah, jadi kalau kita mau sukses, kita ambil yang sederhana, itu Alfamart, ya, atau Indomaret, itu sudah ada di pelosok-pelosok desa. Berapa modalnya kalau ketika kita ini membeli franchise-nya Alfamart atau Indomaret? Nah, itu dibutuhkan modal sekitar 400 juta. Ya. Lalu kita cari tempat yang strategis, ya. Terus yang bisa banyak orang berbelanja di situ. Nah, pertanyaannya kembali lagi, kita punya nggak modal 400 juta? Nah, kalau kita tidak punya modal 400 juta, maka kita gagal cara yang kedua. Ya. Lalu yang terakhir, nah ini ada cara yang terakhir. Yang terakhir itu adalah mirip dengan yang kedua, yaitu personal franchise, ya. Kita beli personal franchise, ya, ini sedikit, ya, lebih murah, tapi memang harus menggunakan modal. Karena apapun ceritanya, yang namanya kita mau buat usaha, yang namanya kita mau buat bisnis, itu pakai modal. Tidak ada bisnis atau usaha tidak pakai modal, ya. Nah, di sini kita tidak perlu repot-repot menggaji karyawan, ya. Kita tidak perlu repot-repot menyiapkan produk-produk seperti yang di Alfamart, ya. Isi dalam itu kita tidak perlu, ya. Kita hanya menjalankannya saja, ya. Karena ini lebih murah, ya. Ya, lebih murah dan bisa dijalani anak-anak SMA, ya. Bahkan orang yang sudah bekerja, mahasiswa, itu bisa menjalani, ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk memulai personal franchise, ya? Tetap untuk memulainya, ya, kita beli sistemnya.
beli sistem. Berapakah sistem personal franchise? Ya, untuk sistem personal franchise itu ada yang beda-beda. Nah, untuk kalangan pemula, jangan kita beli yang mahal-mahal, karena kalau yang mahal-mahal itu takutnya banyak yang tidak bisa menduplikasikan atau tidak bisa membelinya. Ya, kalau misalkan di sistem franchise itu 400 juta, ya, personal franchise itu berkisar 300.000, ya, 300.000. Oke, teman-teman sekalian, ini merupakan video sesi pertama untuk kita memulai bisnis. Nah, nanti kita akan jumpa lagi dengan sesi berikutnya, dan setelah ini nanti kalau ingin bertanya-tanya, silakan langsung komen di komentar di bawah, nanti akan kita coba jawab. Dan untuk yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih, jumpa kembali dengan episode berikutnya. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.